Lihat, Walid sendiri yang mengatakan, demi Allah, sungguh ucapan-ucapan yang disampaikan Muhammad ini halawah, sweet, ada manisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Terakhir kita telah membahas tentang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah jiharan, ya, terang-terangan, lebih frontal, ya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya kepada keluarga-keluarga terdekatnya, kemudian juga tegasan dari Abu Talib, ya, yang pada saat itu berjanji akan senantiasa untuk menolong dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apapun yang terjadi dan menimpa Rasul di dalam dakwahnya. Abu Lahab berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi wallahi saw'ah, khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudhahu ghayrukum." Abu Lahab berkata, demi Allah, ini adalah kesialan, keburukan, yakni aib yang akan menimpa kita dan kabilah kita. Ya, ikatlah dia atau kurunglah dia sebelum yang lain yang akan menangkapnya nanti. Yani sebelum kabilah atau suku atau keluarga lain yang akan menangkap Muhammad, kita dululah yang menangkapnya. Kata Abu Lahab demikian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan dakwah yang pasti akan sangat bertentangan dengan mainstream yang berjalan pada kaumnya. Ini adalah aib. Ini adalah keburukan. Tangkaplah dia sebelum yang lain yang menangkapnya. Atau tahanlah dia sebelum yang lain yang menahannya. Abu Talib pun menjawab perkataan Abu Lahab tersebut, wallahi lanamna'annahu ma bakina. Demi Allah, kami akan terus menjaga Muhammad selama kami masih hidup. Lihat betapa pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah Rasul yakin dengan penjagaan dari pamannya Abu Talib, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani lebih memfrontalkan dan menerangkan lagi dakwah ini kepada seluruh kaum yang hidup di Makkah, ya. Kemudian terjadilah peristiwa di Jabal Safa, di Bukit Safa, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kabilah-kabilah yang ada di sana satu persatu, ya, baik secara umum ataupun khusus, dan menyeru individu-individu tertentu, dan kemudian menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang berjalan pada mereka dan pada kakek nenek moyang mereka, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berani mengatakan demikian akhirnya. Karena apa? Penjagaan dan janji penjagaan yang diberikan Abu Talib. Nah, disitulah Abu Lahab berkata, tabban laka sayyaral yaum ya Muhammad, ali hadza jama'atana. Celakalah kau sepanjang hari wahai Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami semua? Di situ turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb, ya. Dan kemudian ikhwati rahimakumullah masuk dalam al-majlis al-istishari likaffil hajjaj an istima' ad-da'wah. Para kaum musyrikin melihat di mana banyak orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian musim haji sudah mendekat, di mana orang-orang di luar Makkah akan datang ke sana, ya. Akhirnya mereka bermusyawarah. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mesti berada di atas satu suara untuk menyampaikan kepada tamu-tamu yang datang ke Makkah tentang apa yang disampaikan Muhammad ini, oke?
Mereka harus punya satu suara. Akhirnya mereka bikin majelis di mana mereka bermusyawarah untuk menyatukan suara mereka. Apa yang kita mau sampaikan kepada tamu-tamu nih, kepada orang-orang luar yang datang ke Mekah tentang Muhammad. Kita mesti sepakat nih, jangan beda, gitu. Ya. Tayyib, kita baca. Wa khilal hadhihi al-ayyam ahamma Quraisyan amrun akhar, wa dhalika anna al-jahra bid-da'wah lam yamdi alayhi illa ayyam aw ashhur ma'dudah hatta qaruba mausimul hajj. Di hari-hari ini, kaum Quraisy pun mulai resah dengan perkara lain, yaitu karena dakwah jahriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah terang-terangan ini belum lama berlalu, beberapa hari atau beberapa bulan, namun musim haji sudah dekat. Wa arafat Quraisyun anna wufud al-Arab sataqdam alaihim. Kaum Quraisy tahu bahwa bangsa-bangsa Arab yang di luar Mekah akan datang ke Mekah di musim haji. Fara'at annahu la budda min kalimatin yaqulunaha lil Arab. Akhirnya mereka berpendapat bahwa mereka mesti menyampaikan sesuatu, memberikan sebuah keterangan, memberikan keterangan yang mereka sepakati dulu tentang dakwahnya Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh orang-orang di luar Arab nih yang datang di luar Makkah yang datang ke Makkah. Ya? Fi sya'ni Muhammad hatta la yakuna li da'watihi athar fi nufusil Arab. Tujuannya juga emang untuk ngeblok dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang Arab semuanya. Jangan sampai berefek dakwah Rasul, dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jiwa-jiwa orang-orang Arab yang datang ke Makkah. Fajtama'u ila al-Walid ibn al-Mughirah yatadawaluna fi tilka al-kalimah. Akhirnya mereka berkumpul di tempatnya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah, ya. Mereka membahas perkara tersebut. Ya. Faqala lahumul Walid. Walid pun ibn al-Mughirah berkata kepada mereka, أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. Ya. Sepakatilah sebuah pendapat yang kita simpulkan tentang Muhammad ini. Jangan kalian berbeda pendapat satu sama lain sehingga kalian saling mengingkari satu sama lain. Kabar yang kalian sampaikan nanti kepada orang-orang Arab tentang Muhammad beda-beda satu sama lain. Ayo kita sepakati satu pendapat. Ya? Qalu, mereka berkata, fa anta faqul wa aqim lana ra'yan naqulu bih. Orang-orang musyrik tersebut pun berkata, engkau wahai Walid, katakan apa pendapatmu? Tentukan pendapatmu, kita akan mengikuti pendapatmu. Qal, Walid pun berkata, bal antum faqulu asma. Kalian dulu bilang, menurut kalian gimana? Aku akan mendengar dari kalian. Qalu, akhirnya kaum musyrikin berkata, naqul kahin. Gimana kalau kita bilang Muhammad nih kahin, Muhammad nih dukun. Dukun dengan jampe-jampenya. Ya? Qal, Walid pun berkata, la wallah ma huwa bikahin. Laqad ra'ayna al-kuhan fama huwa bizamzamatil kahin wala saja'ih. Tidak, demi Allah, enggak tepat kalau kita bilang dukun. Kita sungguh udah sering ngelihat dukun-dukun. Dan apa yang disampaikan Muhammad sungguh jauh berbeda dengan jampe-jampe yang biasa dibacakan dukun. Ya? Kan dukun, penyihirnya suka ada gerendengannya atau jampe-jampenya begitu kan ya. Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat. Ya kan? Kalau akhirnya kaum musyrikin tersebut berkata, sanakul majnun. Ya udah kita bilang aja dia gila. Majnun. Oke? Okay? Walid berkata, ma huwa bimajnun. Enggak masuk. Dia enggak gila. Laqad ra'ayna al-jununa wa arafna ma huwa bi khanaqihi wala takhalujihi wala waswasatihi. Tuh. Kita udah sering ngelihat orang-orang gila. Enggak ada pada Muhammad sifat-sifat orang gila. Nggak? Was-wasnya orang gila, ketakutannya dan kemudian gemeternya orang gila. Enggak ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum musyrikin berkata, fanaqul syair. Kalau gitu kita bilang dia penyair aja deh. Qal, Walid berkata, ma huwa bisyair. Enggak masuk. Dia bukan penyair. Laqad arafna sya'ra kullahu rajazahu wa hazajahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu. Sungguh kita udah banyak melihat para penyair dan gaya-gaya ketukan-ketukan tiap para penyair, dan kemudian juga
ujung-ujungnya A, B, pantun-pantunnya gitu. Itu udah sering kita melihat para penyair. Fama huwa bisyair. Sungguh yang disampaikan Muhammad ini bukan syair. Beda dengan syair-syair yang diucapkan oleh para penyair. Qalu fanaqul sahir. Kalau gitu kita bilang Muhammad ini penyihir. Sahir, witch. Zat. Kal Walid berkata, ma huwa bisahir. Nggak masuk juga, dia bukan penyihir. Laqad ra'ayna as-sahar wa saharahum wa sihrahum. Fama huwa binafathihim wala aqdihim. Kita udah banyak melihat para penyihir dan praktek sihir mereka. Nggak ada nafath. Nafath. Apa tiupan-tiupan yang suka dilakukan oleh para penyihir. Wala aqd. Nggak ada juga voodoo. Aqd nih, tali-tali yang diikat-ikat itu. Nah, voodoo. Oke? Nggak ada pada Muhammad hal-hal tersebut. Enggak. Kalau sama nakul, akhirnya kaum musyrikin berkata, "Aingus nawana tu." Sama nakul, kita mau bilang apa dong? Qal, Walid berkata, "Wallahi inna liqaulihi lahalawah, wa inna alaihi latalawah, wa inna aslahu la'adhaq, wa inna far'ahu lajanah. وَمَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا عُرِفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ. Lihat, Walid sendiri yang mengatakan, demi Allah, sungguh ucapan-ucapan yang disampaikan Muhammad ini halawah, sweet, ada manisnya, ada talawah, ada keindahannya memang di situ. Ya? Dan kemudian aslahu al-adhaq wa far'ahu lajanah, yakni susunannya juga luar biasa indah. Ya? وَمَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا عُرِفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ. Tidaklah ada dari yang kalian sebutkan barusan, sebutkan, kecuali pasti ketahuan sungguh itu batil. Berbeda dengan yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna akramal qaul, tapi paling dekat, paling mirip, fihi, pada Muhammad, li antakulu, agar kalian berkata sahir, penyihir. Nah, itu paling mending. Ya. Ja'a biqaulin huwa sihr. Dia mendatangkan perkataan-perkataan yang merupakan sihir. Okay? Ucapan-ucapan ini kayak sihir. Yufarriq bihi bainal mar'i wa abihi wa bainal mar'i wa akhihi. Yang dimana nilai-nilai yang disampaikannya ini memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan ayahnya, seseorang dengan pasangannya, wa bainal mar'i wa ashirati, seseorang dengan keluarganya. Fatafarraqu anhu bidzalik. Akhirnya mereka menyepakati hal tersebut dan mereka pun bubar. Nah, jadi kaum musyrikin sepakat. Kalau nanti orang-orang luar Mekah datang, kita bilang bahwa Muhammad penyihir. Yang disampaikan ini sihir-sihir yang akhirnya memisahkan antara seseorang dengan keluarganya. Oke? Lihat. Dari sini kita dapat tangkap betapa kaum musyrikin pun, mereka yang memahami bahasa Arab, mereka sangat memahami bahwa yang disampaikan Muhammad ini benar-benar hak. Mereka tahu itu. Mereka tahu mau dibilang apapun itu batil, gak masuk. Mereka sadari itu. Okay? Dalam artian kalau bicara hidayah irsyad, semua udah ada pada mereka. Tapi taufik untuk menerima, belum. Taufik untuk memahami, udah dapat. Tapi taufik untuk menerima, itu yang mereka nggak dapat. Ya, kalaupun mereka telah memahami semua kebenaran yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqayyidu ba'd ar-riwayat anna al-Walid lamma radda alaihim kullama uridu lahu qalu arina ra'yaka alladhi la ghadadata fihi faqala lahum amhiluni hatta ufakkir fi dhalik. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا. Dan di dalam riwayat lain disebutkan lebih detail kejadian tersebut, musyawarah mereka. Bahwasanya Walid ketika membantah ide-ide dari para kaum musyrikin tersebut, mereka pun berkata, kalau gitu sampaikan kepada kami apa pendapatmu. Pendapatmu yang akan kami sepakati kira-kira, yang kira-kira masuklah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Walid berkata kepada mereka, amhiluni, yakni beri aku sesaat, beri aku sebentar, hatta ufakkir fi dzalik, sehingga aku dapat berfikir. Okay? Akhirnya teruslah Walid berfikir dan berfikir dan berfikir, sehingga dia menyimpulkan hal tersebut dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada para kaum musyrikin. Bahwasanya ya udah, paling dekat emang paling mending kita bilang Muhammad
ini penyihir. Begitu. Ya. Nah, disitulah pada kasus Walid itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 16 ayat dari surah Al-Mudaththir, ya. Wa fi khilaliha suwar kaifiyah tafkiri. Dan di situ di dalam surat Mudaththir tersebut dijelaskan bagaimana Walid ini terus berfikir dan berfikir, ya, untuk menghambat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila fa kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa bassar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Ya, sesungguhnya ia berfikir dan kemudian ia menentukan, binasalah kelak apa yang ia tentukan, maka binasalah ia dengan apa yang ia tentukan. Kemudian binasalah ia dengan apa yang telah ia tentukan tersebut. Kemudian ia kembali berfikir, kemudian ia berpaling dengan muka masam seraya cemberut. Kemudian ia berpaling sambil bertakabbur. Bertakabbur yakni menolak hak. Faqal, dan ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah bukan lain sihir-sihir yang diriwayatkan. Bukan lain ini hanyalah ucapan-ucapan para manusia. yakni ucapan-ucapan manusia yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhirnya Allah Subhanahu wa taala mengancam, sauslihi saqar, sungguh aku akan melemparkannya ke dalam saqar. Saqar yakni neraka. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu saqar? La tubqi wa la tadhar, tempat yang enggak meninggalkan atau menyisakan sedikit hal pun. Yang dimasukin ke situ pasti hancur. Enggak ninggalin sedikit pun, enggak nyisain sedikit pun. Sauslihi saqar, sungguh aku akan lemparkan dia ke dalam saqar. Saqar yakni nama di antara nama-nama neraka. Wa ba'da an ittafaqa al-majlis ala hadha al-qarar akhadhu fi tanfidhihi فجلسوا بسبل الناس حين قدموا للموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. Nah, setelah disepakati di majelis itu, maka para kaum musyrikin pun bersepakat di situ, ya kan? Dan mereka pun mulai menerapkan ide yang telah mereka sepakati itu. Akhirnya mereka duduk di jalur-jalur datangnya manusia dari luar Makkah menuju Makkah. Sehingga mereka menemui para manusia yang datang ke Makkah dan kemudian menyampaikan dulu dan memperingatkan, nanti di dalam ada penyihir yang akan menyihirmu dengan ucapannya, begitu. Lihat, segitu rajin, segitu niat dan rajinnya untuk ngeblok dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakharaja yattabi'u an-nasa fi manazilihim wa fi Ukadh wa Majannah wa Dhil Majaz يدعوهم إلى الله وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صادق كذاب. Syuf. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri langsung bergerak menghampiri para manusia di tempat-tempat berkumpul mereka, baik di pasar Ukadh atau di Majannah atau di Dhil Majaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menyeru mereka kepada Allah, menjelaskan tentang dakwah ini kepada para manusia yang datang dari luar Makkah. Sementara Abu Lahab terus berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jangan kalian dengarkan dia, jangan kalian ikuti dia. Sesungguhnya dia pendusta, dia sabi, dia orang yang murtad dari agama tradisionalnya. Sabi, yakni murtad, meninggalkan agama nenek moyang yang sabi. Wa adda dhalika ila an sadaratil Arab min dhalika al-mawsim bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa intashara dhikruhu fi biladil Arab kulliha. Akhirnya di musim haji tersebut justru akhirnya malah kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tersebar lagi di negeri-negeri Arab. Ya, malah lebih booming, lebih viral lagi justru di negeri-negeri Arab, ya, dan tersebarlah tentang kabar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh negeri Arab justru setelah musim itu. Tuh lihat, di mana Allah Subhanahu wa taala seringkali wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka bermakar, Allah pun bermakar, dan Allah sebaik-baiknya zat yang bermakar, sebaik-baiknya propagandist.
Lihat, mereka bermakar untuk menghalangi Muhammad, dakwah Muhammad kepada bangsa Arab supaya nggak sampai ada. Tapi justru tindakan yang mereka lakukan malah secara nggak langsung bikin dakwah Muhammad nambah viral. Jadi sometimes kita perlu bilang kepada para haters, syukron, jazakumullah khairan. Akhirnya justru gerakan yang mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru akhirnya malah membantu tersebarnya dakwah Rasulullah, minimal kabar tentang dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri-negeri Arab. Ya, asanib syatta li mujabahati dakwah. Gaya-gaya para kaum musyrikin di dalam menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalib yani uslub-uslub. Gaya-gaya mereka nih. Okay? Walamma faragat Quraisy min al-hajj, fakkarat fi asalib taqdi biha ala hadhihi ad-da'wah fi mahdiha wa tatkhallas hadhihi al-asalib fi ma yali. Setelah kelar musim haji, okay? Mulailah kaum Quraisy memikirkan banyak cara, okay? Berbagai cara untuk menghabisi dakwah yang dibawakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sampai akarnya. Ngabisin dakwah Rasul sampai akarnya. Dan kira-kira cara-cara yang mereka simpulkan nih dapat kita simpulkan di dalam beberapa poin. Yang pertama, as-sukhriyah wa tahqir wal istihdha wa takdzib wa tadhih. Tuh, mereka mencela-cela dakwah Rasul. Meledek-ledek, menghinakan, kemudian mengingkari, mendustakan, bahkan menertawakan dakwah Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersama Rasul SAW. Qasadu biha tahdhilil muslimin. Tujuannya adalah untuk apa? Menghinakan kaum muslimin. Kalau bahasa sekarang apa? Ada orang bawa kebenaran nih, cuman bertentangan dengan selera umum yang banyak ada. Oke? Gimana caranya untuk biar manusia nggak percaya nih orang? Kita bongkar deh masa lalunya, supaya nih orang ketahuan masa lalunya begitu, supaya nggak percaya sama yang disampaikan. Apa namanya? Apa bahasa medsos? Di mana para hamba-hamba medsos nih kok pada lupa ini hamba medsos? Ubad madasis, ubad medsos nih pada kemana nih? Pada lupa. Mana nih para hamba-hamba medsos yang menyembah jempol-jempol dan pujian-pujian dan bantahan manusia? Mana nih? Apa namanya dah? Membunuh karakter. Oke? Ngebunuh karakter nih orang yang kebenaran yang dibawa, yang orang yang membawakan kebenaran. Oke? Dicela, dimaki, dihinakan, diremehkan supaya orang nggak mau dengar apa yang disampaikan. Tujuannya itu membunuh karakter lah. Ada istilah khususnya tuh apalah. Ya, itu deh. Ya. Muslimin. Mereka tujuannya melakukan itu untuk menghinakan para kaum muslimin wa tahwin qiwamuhum al-ma'nawiyah. Tujuannya juga untuk merusak nilai-nilai ma'nawi yang ada dibawakan oleh para kaum muslimin. Faramau an-nabi, akhirnya mereka menuduh Nabi SAW bituham hazilah, dengan tuduhan-tuduhan yang hina. Wasyata'im safiha, dan celahan-celahan yang menghinakan. Fakanu yunadunahu bil majnun. Seringkali mereka memanggil Nabi atau menyebut Nabi dengan seseorang yang punya jinnah, kegilaan pada dirinya. Allah berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Kaum musyrikin berkata, wahai orang yang diturunkan ke atasnya az-zikr, sesungguhnya kau ini memang gila. Allah. Kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah kisahkan ucapan mereka sampai segitunya. Wahai orang yang diturunkan ke atasnya zikr, yakni wahai Muhammad, ente ini gila ini. Innaka lamajnun, sesungguhnya engkau ini gila. Ya? Yasumunahu bis-sihr wal kadhib. Kemudian mereka menuduh-nuduh dan memfitnah bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang melakukan praktek sihir dan dusta. Wa ajibu, Allah berfirman, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka kemudian takjub ketika datang kepada mereka seseorang yang membawakan peringatan dari antara mereka, dan orang-orang kafir tersebut mensifati orang tersebut, yakni yang datang membawakan peringatan, sungguh ia hanyalah seorang penyihir dan pendusta. Ya?
Wa kanu yusyi'unahu wa yastaqbilunahu binadharat multahimah naqimah wa awatif munfa'ilah haijah. Dan para kaum musyrikin biasa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan-pandangan yang berapi-api dan pengen makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perasaan-perasaan yang udah benar-benar provocated, yang udah terprovokasi mau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa in yaqadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaqulun innahu majnun." Dan para kaum kafir tersebut, orang-orang kafir tersebut, mereka hampir saja menggelincirkanmu dengan pandangannya, yakni menelanmu dengan pandangannya, wahai Muhammad, dengan pelototannya, wahai Muhammad, ketika mereka mendengarkan Al-Quran yang kau sampaikan kepada mereka, dan kemudian mereka berkata, sesungguhnya ia adalah orang gila. Ya. Wa kan idza jalasa wa hawlahu al-mustad'afun min ashabihi istahza'u bihim wa qalu haula julasa'u. Dan ketika Muhammad SAW terlihat bersama para sahabat yang mustad'afun. Mustad'afun ya ini orang-orang yang nggak punya power. Orang-orang lemah, nggak punya kuasa, nggak punya posisi mulia di strata sosial, nggak punya kuasa harta dan lain-lain. Ini yang banyak beriman kepada Rasulullah SAW. Ini dibilang mustad'afun. Nah, ketika Rasul duduk bersama mereka, duduk bersama mereka, mengajarkan mereka, menyampaikan hak pada mereka nih, mereka, para kaum musyrikin ini mencela-celanya, menghina-hinanya dengan berkata, teman-teman duduknya aja yang kayak gitu, noh. Tuh begitu. Ya. Haula julasau. Melihat teman-teman duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang lemah, yang enggak ada posisi di antara kita. Manallahu alaihim min bainina. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, yakni keimanan, dan tidak kepada kita orang-orang kaya dan punya strata sosial yang bagus. Kok bisa orang-orang miskin, budak-budak yang nggak punya kekuatan nih, yang Allah berikan keimanan kepada mereka. Kita ini orang-orang kaya malah nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menjawab, alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui siapa sebenarnya yang bersyukur, yakni yang layak untuk diberi hidayah. Ya? Wa kanu kama qasallahu alaina. Dan mereka bersikap sebagaimana Allah kisahkan kepada kita, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya para orang-orang yang berbuat dosa itu, ajramu yakni berbuat crimes, jarimah yakni crimes. Orang-orang kafir di sini maksudnya. Sesungguhnya orang-orang kafir tersebut, mereka senantiasa mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan ketika ada orang beriman melewati mereka, mereka ngomongin, menggunjing. Gitu. Wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Dan apabila mereka telah menyakiti, mencela, menghina orang beriman, kemudian mereka pulang ke rumah, mereka pulang dalam keadaan sangat girang dan puas habis menyakiti hati seorang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ladallun. Dan apabila orang-orang kafir tersebut melihat orang-orang yang beriman lewat, mereka bilang, tuh lihat orang-orang yang tersesat. Orang kafir bilang orang beriman tersesat. Kenapa tersesat? Karena anti mainstream, karena berbeda dengan apa yang umum berjalan pada mereka, dibilang sesat. Ya, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan sungguh Allah, padahal Allah tidak mengutus mereka sebagai para penjaga, ya, bagi orang-orang yang beriman. Wa qad aktharu min as-sufriyya wal istihza' wa zadu min at-ta'n wat tadhik shay'an fa shay'an hatta athara dhalika fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka terus memperbanyak celaan, makian, dan hinaan. Dan menambahkan lagi tertawa-tertawaan mereka ke atas Rasul SAW. Sehingga apa yang mereka lakukan tersebut berbekas mulai di hati Rasulullah SAW. Mulai Rasul susah hati dengan sikap yang mereka berikan kepada Rasul dan para orang-orang yang beriman. Kemudian Allah pun berfirman,
Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya hatimu sempit dari apa yang mereka lakukan. Yani kau berkecil hati dari apa yang mereka katakan tentangmu dan tentang orang-orang yang mengikuti. Syuf, lihat Allah subhanahu wa ta'ala dari balik langit ketujuh dari arsy tahu apa yang terjadi pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya kecil hatimu dari apa yang mereka ucapkan. Yani kau mulai susah hati dari celaan-celaan yang diberikan oleh para kaum musyrikin. Thumma thabbatahu Allah wa amarahu bima yudhhib bihadza dhiq. Tapi Allah kemudian menguatkan, mensabatkan, menteguhkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memerintahkannya dengan sesuatu yang menghilangkan rasa sempit di hatinya tersebut. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tuh. Dan sucikanlah dengan segala pujian bagi Tuhanmu, yani subhanallah wa bihamdi. Ucapan subhanallah wa bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Dan jadilah termasuk orang-orang yang bersujud, yani yang banyak melakukan salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah bertahan beribadah kepada Rabbmu sehingga kematian mendatangimu, sehingga keyakinan mendatangimu, yakni kematian mendatangi. Nah, di sini berarti ada terapi buat mereka yang sedang bersusah hati karena ujian di antara ujian-ujian duniawi, apalah lagi ujian-ujian yang berkaitan dengan ujian-ujian agamanya, agar mereka mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbik. Kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, habibatan ila ar-rahman, sakilatan 'ala al-mizan. Dua kalimat yang enteng di lidah, tapi begitu berat nanti timbangannya di mizan dan begitu dicintai Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan barang siapa yang berkata di dalam sehari subhanallah wa bihamdi 100 kali, khuttat khatayahu walau kan mithla zabadil bahr. Dan barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, maka dihapuskan darinya dosa-dosanya kalaupun dosanya sejumlah buih-buih di lautan. Allahu akbar. Ya. Wa kun minas sajidin. Dan kemudian salat. Jadilah salat sebagai penolongmu ketika keresahan datang, kesedihan datang, bangkit, salat, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau akan temukan kondisi hatimu lebih tenang dan lebih baik setelah salat. Wallah, terapi ini ini kan nasihat untuk kita dan untuk ikhwah dan akhwat semua. Ini sering kita lakukan. Bahkan sakit-sakit yang physically, ketika semua obat udah kita coba nggak turun juga nih sakit, wallah dosa itu. Langsung sholat. Habis sholat turun tuh asam lambung, wallah. Kalau gue sih asam lambung aneh asam lambung. Kalau udah naik terus telat minum obat, udah melintir nggak jelas tuh. Udah semua obat udah dicoba nggak turun-turun juga, udah sholat deh. Kelar sholat itu udah reda. Ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah bersabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya. Wa qad akhbarahu ma qablu annahu yakfihi wa haula al-mustahzi'in haitsu qala inna kafainakal mustahzi'in. Dan Allah telah mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah sendiri yang akan menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mereka yang mencela-celanya. Ya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menjagamu dari orang-orang yang mencela-celamu. Yani akan menjaga nama baikmu wahai Muhammad dan membalaskan celaan-celaan mereka. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan adanya Tuhan-Tuhan sesembahan lain selain Allah. Kelak mereka akan tahu nanti, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarahu anna fi'lahum hadha sawfa yanqalib wabalan 'alaihim. Bahkan Allah mengkhabarkan bahwasanya apa yang mereka lakukan dari celaan, tertawaan, makian mereka terhadap Rasul dan orang-orang yang beriman, kelak celaan-celaan dan semua hal itu akan kembali kepada mereka sendiri, menjadi wabal, yakni menjadi kesialan bagi mereka sendiri. Allah berfirman, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh
telah dicela-cela juga para utusan-utusan Allah sebelummu wahai Muhammad. Tuh, yani ini sunnatullah, bukan baru engkau yang dicela. Walaqad kudzib juga, dan telah didustai juga oleh kaumnya rasul-rasul yang diutus sebelummu wahai Muhammad, bukan baru engkau yang didustakan. Ya? Dan kemudian sungguh telah terrealisasikan pada mereka apa yang mereka celah-celahkan kepada utusan-utusan yang Allah utus kepada mereka. Yani apa yang mereka celah-celahkan itu terjadi pada mereka. Ketika dibilang majnun, gila, kegilaan terjadi pada mereka. Ya? Dibilang sesat, kesesatan justru yang terjadi pada mereka. Ithara syubuhat wa takthif ad-di'ayat al-kadhibah. Dan kemudian juga di antara cara-cara yang dilakukan kaum musyrikin untuk mematingkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai bikin syubhat, ya. Tapi ini perhatikan deh. Ini di tahun-tahun awal dakwah jahriyah, belum mulai ta'zib, belum mulai azab. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya seringkali mereka salat di Ka'bah. Oke? Salat berjamaah di Ka'bah, sering. Belum mulai ta'zib. Udah dengar ta'zib belum dari tadi? Ada yang dicubit belum? Belum kan? Masih dicela doang kan? Masih dimaki-maki doang kan? Iya gak? Hah? Belum mulai azab diberikan kepada kaum muslimin. Itu juga jadi pelajaran buat kita. Iya gak? Seberat-beratnya ujian yang menimpa kita, yang menghalangi kita, apakah sampai titik itu? Enggak. Ya, santai. Dicela-cela, dimaki, dicaci, atau dirusak nama baik kita, dan ya, enggak sejauh itu juga. Tentunya Allah Subhanahu wa taala meringankan ujian-ujian tersebut kepada para kaum muslimin seiring dengan jauhnya zaman mereka dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Yubtala al-mar'u ala hasabi dini. Seseorang hanya diuji dia sebatas kekuatan beragamanya aja. Tentunya kekuatan beragama kaum muslimin level sekarang dengan yang level awal ya beda. Ya kan? Ini masih celahan, makian gitu doang, tuduhan-tuduhan, ya, merusak nama baik, itu doang. Belum mulai diazab nih para kaum muslimin, ya. Di antara juga cara yang mereka lakukan, mereka mulai bikin syubhat. Dan kemudian bikin tuduhan-tuduhan yang dusta. Wa qad aktsaru min dzalika wa tafannanu fihi bihaitsu la yabqa li'amatin nasi majalun litadabbur fi da'watihi wa tafkir fiha. Fakanu yaquluna 'ala al-Qur'an adghasu ahlam. Yaraha Muhammad bil-lail wa yatluha bin-nahar wa yaquluna bal iftarah min 'indi nafsihi wa yaqulun innama yu'allimuhu basharun. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Mereka mulai bikin syubhat-syubhat nih untuk mengaburkan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka benar-benar tafannanu fi, mereka benar-benar jago di dalam bikin syubhat-syubhat untuk merusak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua cara mereka bikin. Di antaranya mereka berkata bahwasanya Al-Qur'an ini hanya adghatsu ahlam, yakni mimpi-mimpi atau ngigo-ngigo. Ya? Mimpi-mimpi yang ditemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan kemudian di siang hari disampaikannya kepada para manusia. Dan mereka berkata, baliftarah, Muhammad sesungguhnya hanya membuatnya saja, ngarang-ngarang. Mengarang-ngarang saja, min indi nafsi, dari dirinya sendiri. Ya, bukan sebagaimana yang dikatakan ya bahwasanya itu wahyu yang dibawakan oleh Jibril. Ya, dan mereka berkata, innama yu'allimuhu bashar. Dibilang juga katanya, enggak, Muhammad nih ada yang ngajarin nih. Ada yang mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Quran yang disampaikannya, diajarin sama orang juga, bashar. Ada orang yang ngajarin juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Mereka berkata, sungguh ini bukanlah lain
hanyalah kedustaan yang dibuat-buat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibantu dia oleh kaum-kaum lain. Yani Muhammad membaca atau mendengar dari orang-orang ajam tentang kitab-kitab atau tentang keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka, ada yang ngajarin Muhammad nih. Nah, kemudian Muhammad menyampaikan itu kepada para manusia. Katanya begitu. Ayyishtaraka huwa wa zumala'uhu fi ikhtilakihi. Yani Muhammad membuat-buat hal tersebut. Membuat-buat dan mengarang-arang hal tersebut bersama kawan-kawannya. Wa qalu asatirul awwalin. Ini cerita orang zaman dulu aja, asatirul awwalin. Yani dongeng-dongeng orang-orang zaman dulu aja. Yang dituliskan oleh dia dan didiktekan kepada dia baik di pagi hari ataupun di sore hari. Padahal itu semua ternafikan. Mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sengaja Allah jadikan demikian untuk menepis tuduhan tersebut. Cuman apakah tuduhan tersebut berhenti kepada Rasul? Enggak, tetap dituduh begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ahyanan qalu inna lahu junnan wa syaitanan yatanazzal alaihi kama yanzilul jinn wa syayatinu 'ala al-kuhan. Terkadang mereka berkata bahwasanya Muhammad ini punya jin atau punya syaitan yang kadang dia kesurupan. Oke? Sebagaimana para jin dan syaitan turun membawakan wahyu-wahyunya kepada para dukun. Ya. Nah, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu itu, jinnya itu datang. Kata dia gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah ucapan mereka, hal unabbi'ukum ala man tanazzala syayatin tanazzala ala kulli affakin athim. Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa para syaitan-syaitan itu layaknya turun? Sungguh para syaitan-syaitan itu layaknya turun kepada para pendusta dan lagi banyak berbuat dosa. Yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tahu Muhammad jujur dari kecil. Gak mungkin syaitan turunnya sama yang kayak gini, malas amat. Kalau mau juga turun sama yang tukang harat, tukang bohong. Yang kalian tahu dia tukang bohong dan banyak berbuat dosa. Bukan orang yang berperangai mulia seperti kalian tahu yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayinnaha tanzil 'ala al-kadzdzab al-fajir. Pantasnya syaitan itu turun kepada seorang pendusta yang banyak berbuat kerusakan, al-mutalattah bizzunub, yang bergelimang dengan dosa. Wa ma jarrabtum 'alayya kadziban. Adapun kalian sama sekali enggak pernah merasakan kedustaan dariku sekalipun. Wa ma wajadtum fiyya fisqan. Sama sekali kalian tak pernah menemukan sifat kefasikan pada diriku sekalipun. Fa kaifa taj'aluna al-Qur'an min tanzilis syaitan? Maka kok bisa kalian menjadikan Al-Quran tersebut adalah sesuatu yang dibawakan syaitan kepadaku? Gitu. Ya. Wahyalan, dan kadang juga qalu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu musab binaw'in minal junun. Kadang mereka juga mengatakan bahwa Nabi ini terjadi pada dia seperti kegilaan. Oke, sifat gila. Fahuwa yatakhayyal al-ma'ani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengimajinasikan makna-makna, thumma yusawwirha fi kalimat, kemudian makna-makna tersebut disusunnya di dalam bentuk kalimat-kalimat yang indah, badi'ah ra'iyah, kalimat-kalimat yang indah dan cantik, kama yusawwir asy-syu'ara, sebagaimana para orang-orang ahli-ahli syair menyusun kalimat-kalimat mereka. Fahuwa syair wa kalamuhu syair. Maka Muhammad ini sebenarnya penyair. Dan apa yang diucapkannya bukan lain hanyalah syair-syair. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman membantah tuduhan mereka. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Annahum yaquluna ma la yaf'alun. Adapun para penyair itu, mereka hanyalah diikuti oleh orang-orang yang tersesat, bukan? Mereka ngayap di setiap lembah. Para penyair nih, keliling-keliling kabilah biasanya. Masuk lembah ini, lembah itu, kabilah ini, kabilah itu. Emang kerjaannya syair, muji orang ini itu dapat dibayar. Biasanya begitu. Ya himut, ya nih, ngayapun. ngayap. Para penyair ini dulu kerjanya begitu. Yang mengikuti mereka ghawun, orang-orang yang ngaco emang. Yani artist, somehow kelihatan sikapnya sama kelakuannya ini kayak orang ngaco ya. Artis memang begitu. Artis itu begitu. Artis apa? Seniman. Lihat kan? Kelakuannya ghawun. Kayak orang-orang ngaco. Iya. Para penyair yang ngikutin orang-orang begitu. Mereka ngayap di setiap lembah yang ada. Iya.
Wa annahum yaqulun ma la yaf'alun, dan seringkali mereka menyampaikan nilai-nilai yang mereka sendiri nggak lakukan. Yani penyair untuk mempercantik syairnya menyampaikan nilai-nilai mulia yang mereka sendiri di dalam kehidupannya mereka nggak lakukan nilai-nilai tersebut. Ya. Fahadhihi thalath khasais yattasifu biha syu'ara. Tuh, 3 sifat khusus yang ada pada para penyair. Nah, apa? Diikuti nama para artis, orang-orang ngaco, ya kan? Kemudian juga ngayap kemana-mana, dan kemudian seringkali mengucapkan hal-hal yang mereka sendiri tidak lakukan. Itu adalah 3 sifat khusus yang ada pada para penyair. Sungguh tak ada satu sifat pun dari sifat-sifat tersebut pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ittaba'u hudatun muhtadun. Orang-orang yang mengikuti Rasul adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah seraya membawakan hidayah kepada manusia. Tuh, hudat muhtadun. Hudatun muhtadun. Okay? Orang-orang yang mendapatkan hidayah dan membawakan hidayah kepada para manusia, bukan orang-orang ghabun, bukan orang-orang ngaco yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttaquna salihuna fi dinihim. Orang-orang yang kalian kenal bertakwa dan orang-orang saleh di dalam agama mereka dan di dalam perangai mereka dan di dalam aktivitas-aktivitas dan kelakuan mereka. Laisat alaihim mashah minal ghiwayah. Nggak ada sifat-sifat kengacuan pada mereka pada salah satu dari urusan-urusan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahimu fi kulli wad. Nabi tidaklah juga sebagaimana para penyair. Tidaklah Nabi ngayap di lembah-lembah yang ada. Kama yahim asyu'ara, sebagaimana para penyair ngayap dan berkeliling pada mereka. Bal huwa yad'u ila rabb wahid. Yang ada justru ia menyeru kepada Rabb yang satu, wa din wahid, kepada agama yang satu, wa sirat wahid, kepada jalan yang satu, wa huwa la yaqulu illa ma yaf'al. Dan Nabi tidaklah mengucapkan nilai-nilai kecuali yang memang dia sendiri melakukannya. Wala yaf'al illa ma yaqul, dan tidaklah Nabi melakukan hal-hal kecuali apa-apa yang diucapkannya. Fa aina huwa min asy-syi'ri wasyu'ara? Maka di mana samanya Nabi dengan syair dan para penyair? Wa aina asy-syi'ru wasyu'ara minhu? Mana samanya para penyair-penyair tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakadha kana yaruddu alaihim bijawab muqni'. حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام. Demikianlah Allah membantah mereka semua dengan jawaban-jawaban yang sangat telak, ya, membantah semua syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan yang mereka buat-buat untuk merusak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, merusak Al-Quran dan Islam. Dah azan belum sih? Udah ya? طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.